Pemeriksaan perkusi dan panjang otot pada disfungsi otot pernafasan. Perkusi. Perkusi merupakan suatu metode pemeriksaan fisik dengan cara melakukan pengetukan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari tangan atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam organ tubuh. Sebelum dilakukan pemeriksaan perkusi, pemeriksa meminta pasien untuk membuka pakaian terlebih dahulu dan pasien diminta untuk berbaring terlentang. Kemudian, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan perkusi pada pasien. Dalam pemeriksaan perkusi, terdapat dua jenis perkusi, yaitu perkusi secara langsung dan perkusi tidak langsung, yang dimana di dalam video ini, kami menggunakan pemeriksaan dengan jenis perkusi tidak langsung. Dalam melakukan pemeriksaan ini, bandingkanlah antara suara ketukan pada sisi kanan dan sisi kiri dada pasien. Apabila terdengar suara yang berbeda, maka itu bisa saja disebabkan karena adanya muskus pada paru-paru. Setelah selesai melakukan pemeriksaan perkusi pada bagian dada, mintalah pasien untuk berbaring telungkup. Kemudian, lakukanlah pemeriksaan perkusi pada bagian atau area punggung, dan lakukanlah pemeriksaan yang sama seperti pemeriksaan perkusi pada bagian dada. Ingat, bandingkanlah suara antara sisi kanan dan sisi kiri ketika melakukan pemeriksaan perkusi agar kita dapat mengetahui apakah paru-paru pasien dalam keadaan normal atau tidak. Berikut interpretasi suara pada pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan panjang otot. Mobilitas sangkar toraks merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengetahui adanya abnormalitas pengembangan paru, yang dimana alat ukur yang digunakan dalam mobilitas sangkar toraks ini adalah midline. Dalam pengukuran ini terdapat 3 titik yang diukur, yaitu yang pertama ada pada bagian aksila atau ketiak, yang kedua ada pada bagian interkosta, dan yang ketiga ada pada bagian processus siphoideus. Sebelum pemeriksa melakukan pengukuran panjang otot pernafasan, pasien diminta untuk dapat melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Pada pengukuran panjang otot pernafasan, pemeriksa akan melakukan pengukuran yang dilakukan di 3 titik, yaitu titik pertama akan diukur pada bagian aksila, lalu titik kedua pada bagian interkosta, dan titik ketiga pada bagian siphoideus. Ketika melakukan pengukuran panjang otot pernafasan, pasien diminta untuk dalam keadaan serileks mungkin. Setelah itu, pasien diminta untuk bernafas sedalam-dalamnya dan kemudian dihembuskan. Ketika pasien bernafas sedalam-dalamnya, pemeriksa dapat mengukur nilai dari inspirasi dengan menggunakan alat pengukur midline. Dan setelah pasien menghembuskan nafasnya, pemeriksa dapat mengukur nilai dari ekspirasinya dengan menggunakan alat pengukur midline. Lakukanlah hal tersebut di 3 titik yang akan diukur. Saat mengukur panjang otot pernafasan pasien, jangan lupa untuk mencatatnya agar pemeriksa dapat mengetahui hasil selisih dari inspirasi dan ekspirasi pasien. Adapun nilai normal dari pengukuran ini yaitu pada bagian aksila 2-3 cm, pada bagian interkosta 3-5 cm, dan pada bagian siphoideus 5-7 cm. Jika ternyata selisih dari inspirasi dan ekspirasi pasien kurang dari nilai normal, maka kemungkinan pasien mengalami abnormalitas atau gangguan pada otot pernafasannya. Setelah dilakukan pemeriksaan panjang otot pernafasan, pasien diminta untuk mengenakan pakaiannya kembali. Berikut interpretasi hasil dari pengukuran panjang otot pernafasan.